Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Nova. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika ya. Nah, matematika ini adalah suatu pelajaran yang tidak sulit ya, karena bisa merasakannya di lingkungan sekitar kita. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin cek dulu agar anak-anak tetap selalu sehat selalu ya, dan juga menonton video Ibu sampai habis. Coba Ibu cek dulu ya semangatnya. Apa kabar anak-anak kelas 5 pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke ya. Sekarang anak-anak, kita sebelum memulai pembelajaran, Ibu harap anak-anak menyimak video Ibu sampai habis meskipun dari rumah aja. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita ngapain dulu? Ayo, berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya doanya ya. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Ada yang tahu kenapa kita harus berdoa? Coba kenapa? Ya, berdoa itu sangat penting karena agar kita bisa dimudahkan dalam menimba ilmu, dimudahkan dalam mencerna ilmu, dan bisa memahami video pembelajaran ini sampai habis ya. Oke, apalagi hari ini pembelajaran matematika ya. Matematika kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu belum? Yaitu tentang perpangkatan ya, di mana perpangkatan ini ada hubungannya dengan volume suatu bangun ruang. Nah, volume suatu bangun ruang itu ternyata ada hubungannya loh sama pangkat. Ada yang udah tahu belum pangkat itu apa? Ayo, penasaran ya? Jadi sebelum kita masuk ke materi pangkat, Ibu jelasin dulu kalau pangkat itu adalah suatu perkalian yang diulang ya, seperti itu. Jadi semakin banyaknya jumlah pangkat tersebut adalah semakin banyak bilangan yang dikalikan, seperti itu. Oke anak-anak? Nah, sekarang untuk biar kalian lebih paham, Ibu akan tayangkan slide-nya ya. Oke, ini Ibu tayangkan dulu ya slide-nya seperti biasa. Nah, di sini Ibu tayangkan slide-nya. Nah, sudah terlihat ya slide-nya. Wow. Nah, di sini ada kelas 5. Materi akar pangkat 3. Pangkat 3 pada volume bangun ruang kubus. Oke, sip. Ibu tayangkan dulu lebih lebar ya. Oke, Bu. Nah, di sini Ibu tayangkan. Jadi, bersama dengan Ibu Nova ya. Oke, dan Ibu Sri. Nah, di sini ada, kita bisa ya menentukan tadi panjang dan rusuk kubus tersebut gitu. Jadi, ketika kita sudah mengetahui berapa jumlah kotak-kotak kecil yang menyusunnya, itu kita bisa menghitungnya seperti itu ya. Kita perhatikan gambar berikutnya anak-anak ya. Nah, ini bisa kita hitung. Volumenya ada 8 kubus satuan, panjang rusuknya ada 2 kubus satuan. Dari mana kita tahunya? Ayo kita hitung bareng-bareng, yuk kita lihat. Gimana sih Bu? Cara ngitungnya gimana sih Bu? Kok bisa tahu gitu? Nah, caranya kita itu bisa lihat di sini. Di sini ada 1 ya. Ini 1. Di sini ada 2. Nah, ini ada di posisi depan ya. Nah, karena dia ada 2, berarti panjang rusuknya ada 2. 2 rusuk ya, seperti itu. Lihat di sini ada 1, ada 2. Kemudian itu baru posisi depan ya, yang depan kita tulis ya di sini. Ini namanya depan. Nah, tadi itu depan ya. Selanjutnya yang mana lagi? Ayo, itu udah panjang rusuknya depan. Kita berarti yang ke atas ya, yang atas. Oke, yang atas. Oh, yang ini bukan depan ya, tapi bawah seperti itu. Jadi ada bawah, kan rusuk kita ada di bawah, ada di atas, sama di samping seperti itu. Jadi kita masukkan lagi di sini ya. Tulis lagi yang di sampingnya seperti itu ya. Di sini atas, bawah, dan samping. Nah, samping. Oke. Samping. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya. Kalau misalnya rusuk itu ada ya di sini di posisi tulang-tulangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu rusuk, anak-anak kan manusia itu memiliki tulang rusuk. Apabila tidak memiliki rusuk, maka manusia tidak bisa berdiri. Begitupun dengan bangun ruang. Apabila bangun ruang tidak memiliki rusuk, maka bangun ruang itu tidak akan bisa berdiri seperti itu. Apabila kita perhatikan secara baik-baik, maka bangun ruang tersebut memiliki rusuk-rusuk ya, atau garis
penompang agar dia bisa berdiri tegak. Kubus. Kubus itu berarti rusuknya ada di mana aja, Bu? Nih, kubus tuh rusuknya berarti ada di sini, sayang. Nih, ini namanya rusuk ya. Nih yang samping. Tuh, tadi ya yang betul samping. Terus ada lagi yang bawah. Terus ada lagi yang atas. Nah, ya. Jadi itu namanya rusuk. Dan setiap rusuknya itu ada berapa kotak ya? Yang kecil-kecil itu ada dua gitu ya. Jadi kita sangat mudah mengalihkannya. Yaitu 2 ya dikali 2 seperti itu ya. Kalau kita tulis berarti jadinya begini. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan, jadinya 4 kali 2 ya, sama dengan 8 seperti itu. Jadi volumenya sama dengan 8 gitu ya. Sama berikutnya juga tuh. Kalau yang gambar kedua itu berarti yang bawahnya ada berapa? Ada berapa kotak kecil-kecilnya? Ada 3 ya. Kita lihat nih yang bawah nih. Yuk kita lihat dulu, Bu. Yang bawah ada berapa sih, Bu, kotak kecilnya? Ya, yang bawah itu ada 3 nih. 1, 2, 3 seperti itu. Terus sampingnya ada berapa? 1, 2, 3. Yang atasnya ada berapa? 1, 2, 3. Oke, berarti ada 3, Bu, nih. Ada di bawahnya ada 3, di sampingnya ada 3, di atas ada 3. Berarti gimana caranya? Nah, berarti kita kalikan seperti itu ya. Nah, kita kalikan ya. Karena di sini ada berapa nih? Ayo, ada berapa? 3-nya. Berarti dikalikan ya. 3 kali 3, 9 ya. 9 kali 3, 20 tuh. 27 gitu ya. Karena dia atasnya ada 3, sampingnya ada 3, bawahnya ada 3. Seperti itu. Ingat, atas, samping, bawah, atas, samping, bawah, atas, samping, bawah gitu ya. Jadi gitu cara mudahnya dalam perpangkatan 3 dalam kita menghitung volume. Jadi kita nggak usah menganggap ya, aduh Bu, kok susah, kok aku bingung banget, Bu. Jangan, nggak usah kayak gitu ya. Kita sangat mudah gitu ya mengerjakannya. Ingat saja, atas, samping, bawah itu pasti adalah cara menghitung volumenya. Tinggal kita kalikan. Berarti karena ini tadi bawahnya ada 3 kotak kecil-kecil, atasnya juga ada 3 kotak kecil-kecil, sampingnya juga ada 3 kotak kecil-kecil, maka nulisnya adalah 3 dikali 3 dikali 3 ya, sama dengan 9 dikali 3 sama dengan berapa? Kan 3 kali 3 9. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Seperti itu ya. Itu anak-anak, paham? Nah, selanjutnya yang kita bawah nih, kita lihat lagi yang bawah. Ada berapa nih kubus satuan kecil-kecilnya? Oh, ternyata yang bawahnya itu ada 4 gitu ya. Jadi di bawah 4, di atas juga ada 4, di sampingnya ada 4 gitu. Bawah 4, samping 4, atas 4 gitu ya. Jadi 4 dikali 4 dikali 4 gitu ya. Gitu caranya. Jadi kita tidak usah menganggap matematika itu adalah hal yang rumit. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa mudah untuk menuliskannya ya dengan apa? Seperti tadi ya, ini di bawahnya sudah ada, di sampingnya juga ada 4, di atasnya juga ada 4 seperti itu. Selanjutnya kita bisa menulis di sini ya. Jadi 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 4 kali 4 berapa? 16 dikali 4 lagi. 16 kali 4 sama dengan berapa? 64. Seperti itu anak-anak. Mudah ya? Mudah apa mudah? Mudah dong. Ini namanya pangkat 3 ya. Nah, 8 ini tuh nih 2 kali 2 kali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti ini sama aja, itu artinya berapa ini? Sama saja. 2-nya ada 3 kali ya. 2-nya ada 3 kali ini. Karena 2 ada 3 kali, maka dinamakan 2 pangkat 3. Seperti itu ya, 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, gitu. Jadi 2 pangkat 3 itu ada 2-nya ada 3 kali gitu, sayang. Nah, kalau ini juga sama. Karena 3-nya ada 3 kali, maka dinamakan pangkat 3. Seperti itu ya. Jadi ada pangkat 2, ada pangkat 3. Selanjutnya di sini juga ada berapa nih? Karena 4-nya ada 3, maka jadi berapa yo? Karena 4-nya ada 3, jadi 4 pangkat 3 seperti itu ya.
Oke, anak-anak, sudah paham ya sampai di sini? Paham dong. Ingatnya, atas samping bawah, atas samping bawah seperti itu. Oke. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Ini Bu hapus ya. Kita sudah paham nih tentang matematika ini ya. Oke, yuk lanjut yuk. Yuk kita lanjut. Nah, kita next ya. Nah, di sini. Jadi, kita bisa mencari volume kubus adalah dengan memangkatkan 3 dari panjang rusuknya. Tadi rusuknya dari mana aja? Atas, samping, bawah. Seperti itu ya. Dan apabila mencari rusuk, harus diketahui volume kubusnya. Maka dicari inverse itu adalah persamaan dari pangkat 3 yang disebut akar pangkat 3. Seperti itu ya. Oke, nah di sini nih kita bisa lihat nih 2 pangkat 3 itu tadi berapa yang tadi? 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Terus 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27 yang tadi tuh loh. Yang tadi tulis itu. 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Ini tuh sama aja kalau misalnya kita balik jadi 8 akar pangkat 3. Berarti sama aja 2. Jadi kayak kebalikannya gitu loh. Sama aja 8 itu hasilnya pun 2 gitu ya. Kalau akar pangkat dari 8 pangkat 3 itu 2 seperti itu. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 dan 8 kalau kita akarin juga hasilnya adalah 2 gitu ya. 8 di akar pangkat 3 itu juga 2. Artinya maksudnya 8 dibagi 3 gitu ya. Nah, gitu sayang ya. Jadi kita bisa memahaminya gitu ya. 8 akar pangkat 3, akar pangkat 3 dari 8 gitu ya. Nah, akar pangkat 3 dari 8 itu sama aja 2 seperti itu. Terus akar pangkat 3 dari 27 sama dengan berapa sih? 3. Terus akar pangkat 3 dari 64 sama saja 4. Jadi mereka bermula dari 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Nah, ini inverse itu artinya persamaan ya, gitu ya. Jadi bisa dibalik gitu, seperti itu. Dan bisa sama kan angkanya kalau kalian perhatikan 8 sama 8, seperti itu. Terus 27 sama 27, hasilnya juga sama ya, 3 seperti itu. Hanya dirubah saja, ada akar pangkatnya gitu ya. Ada bentuk set gitu. Nih, tulisin deh. Itu hanya dirubah saja, jadi ada akar pangkatnya, seperti itu. Jadi ada ininya. Nah, jadi ada itunya ya. Ini kegedean ibu gambarnya. Nah, jadi ada ini ya, ini namanya akar pangkat ya. Kalau kita kasih 3, berarti akar pangkat 3, seperti itu. Nanti kalau ada akar pangkat 3-nya ini, itu kita tinggal membaliknya saja gitu ya anak-anak. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita lanjut next ya. Kita lanjut next ke slide berikutnya. Nah, di sini ya, selesaikan hasil pangkat 3 dari bilangan-bilangan di bawah ini. Nah, ingat ya, yang tadi tuh tinggal kita kaliin aja gitu. Ada 1 dikali 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? 1, 2 kali 2 kali 2 kali 2, berapa tadi? 8. Terus 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 4 kali 4 kali 4 berapa tadi? 4 kali 4, 16. 16 kali 4 berapa, yo? Tadi berapa ya, ingat ya? Nah, ini bisa untuk latihan kita ya. Jadi, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, kita nggak usah pusing, nggak usah bingung, kita tinggal menghitungnya saja gitu. Nah, di sini anak-anak udah ada yang hafal perkalian belum? Coba. Ayo, udah kelas 5 itu, kelas tinggi harus bisa hafal perkalian ya. Gitu ya, jadi kita mudah untuk mencarinya. Jadi yang nomor 4 ini hasilnya adalah 64. Udah yuk kita isi bersama-sama saja ya. Nah, ini tuh sama aja 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, sama dengan 8. Terus yang 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Terus ini 4 kali 4 kali 4 ya. 4 kali 4 kali 4 hasilnya berapa tadi? 64. Terus yang bawahnya 5 kali 5 kali 5 berapa tadi? Ayo. Nah, jadi tinggal kita jumlahin aja gitu ya. Kita nggak usah pusing-pusing gitu untuk mikirinnya kayak gitu. Oke? Nah, ini sama, ini bisa untuk latihan kalian gitu. Oke, sip. Nah, ini kalau misalnya 5 kali 5 kali 5 gitu ya. Nah, kalau 5 kali 5 kali 5 berarti 125. Jadi ini tinggal kita ulang aja gitu, sesuai sama angka banyaknya kayak gitu. Oke. Terus kita lanjut dulu ya. Itu contohnya ya. Jadi di sini juga ada contohnya gitu. Nah, kalau untuk ini juga bisa untuk latihan kalian. Terus ini juga ibu hapus dulu biar misalnya nggak terlalu berantakan ya. Ini ada angkanya.
Nah, ini hitunglah akar pangkat 3 dari bilangan-bilangan di bawah ini. Berarti dibalik seperti itu ya. Tadi 1 dikali 1 dikali 1 itu hasilnya 1 nih. Oke, Ibu contohin yang tadi. Yang tadi itu Ibu balik dulu, bentar. Kita balik dulu. Di sini tadi kita udah masuk ke yang akar pangkat 1 ya. Nah, di sini ya. 1 kali 1 kali 1 kali 1. Karena 1 itu bilangan yang sama, jadi bilangan apapun yang dikalikan 1 itu hasilnya adalah sah 1. Seperti itu ya. Nah, di sini kita berarti nulis sah 1 tuh. Nah, kalau misalnya kita tadi kita balik lagi ke yang berbentuk akar. Nah, ketika kita berbentuk akar, itu kita bisa nulis hasilnya gitu. Berarti akar dari 1 dikali 1 kali 1 sama dengan sah 1 gitu ya. Jadi sama saja hasilnya adalah 1 karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 itu sama dengan sah 1. Berarti kita bikin ini sama dengan 1 gitu. Terus ini tadi 8. 8 ingat nggak tadi berapa? Yang kata 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti kalau akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Seperti itu ya. Kita tulis 2. Nah, 27 juga. Ayo, tadi 27 berapa? Ingat ya? Jadi gitu ya. Pokoknya ininya harus dikalikan gitu secara 3 seperti itu. Terus kalau misalnya nanti kita misalnya bingung gitu bagaimana caranya, itu kita bagi saja dengan dengan angka yang sama gitu tapi rata. Misalnya kita bagi dengan 3 tapi dengan angka yang sama rata gitu. Oke ya. Terus ini kalau misalnya tadi 27, ayo 27 misalnya kita bagi 3 berapa biar habis. Coba Ibu tanya berapa? Yang tahu tadi berapa, ayo. Yang tahu nggak anak-anak? Nah, jadi kita tuh sebenarnya kelasnya itu harus apa perkalian ya. Ketika kita menghafalkan perkalian, maka semuanya itu akan mudah seperti itu. Jadi memang kita tuh harus bisa memahami, ingat ya kalau perkalian itu adalah penjumlahan juga yang berulang seperti itu ya. Misalnya nih, tadi kan kalau misalnya akar pangkat 3 dari 4 itu sama dengan 4. Berarti kalau 27 itu berapa tadi? 3 dikali 3 kali 3 gitu ya. Ini sama dengan 3 gitu. Jadi dia tuh diulang lagi seperti itu. Oke, paham ya. Karena kan akar 2 pangkat 27 itu sama aja 3 dikali 3 kali 3 gitu ya. Jadi hasilnya 27 seperti itu ya. Oke, ini seperti contoh yang tadi awal ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini. Nah, di sini juga ada gambarnya ya. Jadi bilangan kubik adalah hasil dari bilangan-bilangan asli yang dipangkatkan 3. Bilangan-bilangan kubik apabila di akar pangkatkan 3 akan kembali menjadi bilangan asli. Anggota bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi bilangan asli itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan seterusnya. Perhatikan gambar sudut berikut. Nah, kalau misalnya kita melihat gambar kubus berikut itu ada 1, terus ada 8, ada 27 ya. Ingat ya, tadi itu atas, samping, bawah gitu ya. Kalau misalnya kita kalikan gitu, itu ada jumlahnya seperti itu ya. Dan S itu misalnya cara mencari rusuk kubus gitu ya. Jadi misalnya S itu adalah rusuk kubusnya. Nah, kita bisa mencarinya dengan akar pangkat tadi, akar pangkat 3 saja seperti itu. Jadi dari bawahnya kita akar pangkatkan 3 saja gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya dari akar pangkat 125 kita bagi menjadi 3 itu sama dengan 5 seperti itu. Oke anak-anak? Oke ya. Paham ya? Selanjutnya kita nulis lagi. Nah, di sini ada tugas. Jadi tugasnya itu anak-anak bisa gambar kubus dengan jumlah kotak-kotak kecil yang kalian sukai gitu. So nanti kalau misalnya udah digambar bisa diwarnain. Nah, warnanya itu bebas terserah sama kalian aja. Biar menarik seperti itu ya. Ini ada contohnya. Jadi contohnya itu sesuai sama volume sama panjang rusuknya gitu ya. Jumlahnya nanti dikalikan 3. Oke? Sip. Nah, kita aja gitu kan gampang kan? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sering belajar seperti ini itu sama aja kalau misalnya kita tuh lagi apa? Misalnya kita tuh kayak membayangkan rumah kita yang berbentuknya seperti ruangan ya, karena kan juga bangun ruang. Nah, pasti kan kita memiliki tembok di rumah kita gitu. Jadi sebenarnya ini juga bisa kita lihat gitu ya. Bisa kita lihat di rumah kita seperti itu. Oke? Nah, jadi kesimpulannya juga perpangkatan adalah perkalian yang berulang. Jumlah banyaknya pangkat sesuai dengan jumlah banyaknya pengulangan angka tersebut gitu ya. Untuk volume itu pasti menggunakan angka 3 karena memangkatkan 3 dari rusuknya. Oke, seperti itu. Nah, jadi sekian pembelajaran Ibu. Kurang lebih
semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Dan kalau misalnya ada yang nggak paham bisa japri ke Ibu. Oke, nanti Ibu bisa bahas melalui video call lagi. Oke, sip ya. Sekarang sebelum kita jangan lupa mengerjakan tugasnya atau sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu bikin ya doanya. Sip. Tetap semangat ya. Coba Ibu cek dulu deh semangatnya sebelum kita berdoa ya. Coba tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, semangat gitu ya. Pokoknya tetap semangat selalu anak-anak. Oke. Nah sekarang baru kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Itu di buku tulis ya dan dikirimkan di Classroom atau di buku tugasnya seperti itu ya. Di Classroom dan WhatsApp seperti itu ya. Oke baik. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin amin Allahumma amin. Oke. Baik sekian dari Bunova. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.